Wandi sebagai muadzin. Adapun tema khutbah pada Jumat kali ini yaitu sejauh mana kualitas keislaman Anda. Sekali lagi temanya yaitu sejauh mana kualitas keislaman Anda. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faedah-faedah dalam khutbah saat ini. Kemudian terkait dengan informasi kajian sampai saat ini belum bisa kami sampaikan karena mungkin masih fokus di Idul Kurban. Karena untuk penyembelihan kurban akan kami selenggarakan pada esok pagi, ya, hari Sabtu, Pak. Jadi penyembelihan di Masjid An-Naba ini akan dilaksanakan besok mulai sekitar jam 6 pagi. Jadi silahkan kepada para jamaah yang hendak menitipkan atau membawa sendiri hewan kurban berupa kambing atau domba, kami tutup sampai jam 9 pagi besok. Ini masih ada kesempatan, Pak, silahkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu ibadah yaitu berkurban. Adapun mengenai rincian seperti apa yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa biaya operasional per hewan atau per ekor untuk kambing atau domba sebesar Rp200.000. Jadi silahkan bisa langsung menghubungi kami sebagai panitia di Masjid An-Naba ini. Kemudian terkait dengan pembangunan yang sekarang masih sementara dihentikan dulu. Masih progres di menara, Pak. Menara sebelah barat, ya, di kanan, menara sebelah barat. Kemudian juga pemasangan kanopi di parkir motor akhwat atau umahat. Jadi demikian informasi mengenai pembangunan. Atap mana ini? Atapnya. Ya udah. Masih berkisar dengan pemasangan atap kanopi di Masjid An-Naba ini. Kemudian terkait dengan swalayan, program swalayan ini merupakan satu bentuk kepedulian kita semua kepada saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan urunan tangan kita semua. Silakan kepada para jamaah yang memang membutuhkan beras, minyak, mie, telur, itu silakan, Pak, langsung mengambil ke kosong ya nanti. Jadi ini sebagai sosialisasi dan sebagai pemberitahuan kepada para jamaah. Jadi di Masjid An-Naba ini ada swalayan, Pak, program swalayan yang diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Mungkin saat ini nanti sore tidak ada beras, tidak ada telur, tidak ada mie, tidak ada minyak mungkin, karena kemarin-kemarin kami sediakan. Ini berhubung masih fokus di Idul Kurban, jadi kosong sekarang stoknya, kosong. Nah, silakan kepada para jamaah, bapak-bapak sekalian yang hendak menyisihkan sebagian hartanya bisa langsung transfer ke Ning Darul Mulisin ataupun bisa langsung menghubungi Bapak Wandi, Ustadz Wandi, ya. Silakan. Jadi bisa langsung menghubungi beliau, Pak. Dan kami juga ini baru terbersit, bagaimana juga dengan pakaian, ya. Bisa kita, mungkin bapak-bapak ada pakaian yang memang layak pakai gitu, Pak, ya. Layak pakai, apakah baju, gamis, celana atau apapun itu, kita akan memberikan space atau tempat khusus untuk pakaian-pakaian tersebut. Karena ini memang sangat dibutuhkan tentunya oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Demikian informasi swalayan yang semuanya free, Pak. Silahkan bagi jamaah-jamaah yang memang membutuhkan bisa langsung. Kalau sekarang saat ini stoknya lagi kosong karena Pak Wandi sebagai penyedianya lagi fokus ke persiapan untuk Idul Kurban besok. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kiranya selalu meningkatkan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang, karena ini adalah modal utama, bekal utama seorang hamba berjumpa kelak dengan Rabb-Nya. Allah Azza wa Jal berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang begitu banyak, yang begitu besar. Di antara nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri bersama, yang wajib untuk kita sadari bersama, bahwa Allah menganugerahkan kepada kita semua nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dua kenikmatan ini tidak ada bandingannya dengan kenikmatan-kenikmatan lain yang ada di muka bumi. Namun sungguh sangat disayangkan, banyak di antara kita kaum muslimin tidak menyadarinya, sehingga kita kurang dan tidak pandai bersyukur akan nikmat tersebut. Jauh-jauh hari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketahuilah di dunia ini ada nikmat yang setara dengan surga. Nikmat tersebut adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, ketahuilah seorang hamba tidak bisa masuk ke surga Allah di akhirat sampai dia mencicipi surga Allah di dunia, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya maka kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam yang mengetahui hakikat iman dan Islam ini, yang mengetahui hakikat kenikmatan yang sangat besar ini, mereka meminta, memohon, berdoa, merengek, menangis kepada Allah Azza wa Jal agar diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Sebut saja doa Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 101. Allah mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan berislam dan golongkanlah hamba menjadi orang-orang yang saleh. Itulah para nabi, itulah para rasul alaihi salatu wassalam yang mereka mengetahui hakikat ini, hakikat nikmat iman dan Islam, sehingga mereka meminta kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dengan kita? Sudahkah kita merasakannya, mengaplikasikannya, mengetahuinya dengan benar tentang dua kenikmatan ini? Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat Islam yang disebutkan oleh para ulama adalah mereka yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan ketundukan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Tatkala seorang mengatakan dirinya muslim, dirinya beragama Islam, artinya bahwa ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ia siap menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ia ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba mengatakan dirinya beragama Islam, tatkala dirinya mengatakan muslim, artinya bahwa ya Allah, saya siap diatur dengan perintah dan laranganmu. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak
perintah dan larangan Allah datang kepada kita. Namun hawa nafsu ini seringkali membuat kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah secara totalitas. Padahal seyogyanya seorang hamba tatkala mengikrarkan dirinya muslim, berserah diri kepada Allah, seharusnya mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan itulah konsekuensi keislaman seseorang, sebagaimana yang Allah sebutkan kriteria seorang mukmin yang Allah puji di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Allah Azza wa Jal, Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan dari Rabbnya. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman. Ayat ini diturunkan, tidak ada yang beriman kepada Allah Azza wa Jal kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian yang Allah sebutkan? Kullun amana billah, semua dari mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusuli, kami tidak membedakan antara satu dan yang lainnya. Wa qalu, dan mereka berkata, ini korelasi yang kita bahas. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami mendengar, kami mentaati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami dikembalikan. Inilah ayyuhal ikhwah, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat Islam, hakikat iman yang dipahami oleh para nabi dan para rasul, yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tentu kita tahu, apalagi sekarang momentum Idul Adha, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau telah mempraktikkan berserah diri kepada Allah secara totalitas, atau dalam bahasa yang lebih gamblangnya, mempraktekkan keislaman yang sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji beliau dengan memerintahkan agar menyembelih anak yang selama ini ia nanti dalam masa yang sangat panjang, Nabiullah Ismail alaihi salam. Beliau mengatakan pada anaknya, dan ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah As-Saffat ayat 102. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Dan mimpinya para nabi dan para rasul adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka pikirkanlah bagaimana menurutmu. Lihat jawaban seorang anak yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Engkau kelak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar, insya Allah. Inilah ayuhal ikhwah contoh bapak dan anak yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Karena mereka jujur, karena mereka benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah berikan solusi bagi Nabi Ibrahim, bagi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wa fadainahu bidhibhin azim. Kami tebus anak tersebut dengan sembelihan yang besar. Kaum muslimin sidang Jumat dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail alaihi wassalam adalah sebagai bentuk parameter tentang keislaman kita. Sudah sejauh mana keislaman kita selama ini? Sudah sejauh mana ketundukan dan kepasrahan kita terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Seberapa besarkah antusias kita terhadap dan menyambut aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah azza wa jal mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 65, demi Tuhanmu, mereka sekali-kali tidak beriman kepadamu wahai Muhammad sampai mereka menjadikanmu hakim terhadap apa yang mereka sengketakan, apa yang mereka perkarakan. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak ada rasa berat hati di dalam diri mereka. Wa yusallimu taslima, mereka ridha dan patuh terhadap ketentuanmu. Maka dalam ayat ini, dan ini kita tutup pada khutbah yang pertama, Allah menentukan kriteria keimanan seseorang sebagai muslim yang sejati. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pedoman hidup yang nomor satu. Dia tidak mau dikalahkan dengan perkataan ustadznya, perkataan kiainya yang jelas-jelas menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf dia jadikan nomor satu. Kemudian yang kedua, tidak ada rasa berat hati dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wa yusallimu taslima, dan mereka ridho terhadap apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan di dalam wahyu, dalam agama Islam ini. Itulah ayuhal ikhwah konsekuensi, itulah keislaman yang hakiki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan dan mengaplikasikan keislaman secara kafah, secara totalitas, maka seorang hamba tidak bakal mampu bisa mengaplikasikannya kecuali dia meminta dan merengek, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ayuhal ikhwah? Karena banyak di luar sana orang-orang yang mengaku dirinya muslim, orang-orang yang mengaku dirinya berserah diri kepada Allah Azza wa Jal, tetapi tidak pernah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jal. Tidak pernah mau mengikuti aturan Allah Azza wa Jal. Tatkala datang dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tolak mentah-mentah karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Berapa banyak muslim yang mengatakan dirinya asyhadu an la ilaha illallah, tidak pernah datang ke masjid untuk salat 5 waktu. Apakah ini yang dikatakan muslim? Tidak pernah mendatangi ke masjid kecuali sepekan sekali. Itu pun datangnya terlambat. Bahkan ada sebagian lain tidak pernah mendatangi masjid kecuali dalam 1 tahun 2 kali. Dan itu pun di lapangan. Dan datangnya terlambat. Apakah ini yang dikatakan sebagai seorang muslim? Abadan, na'udzubillah min dzalik. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apakah ini orang yang dikatakan orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla? Na'udzubillah. Simak, ada satu ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang berikrar keislamannya secara lisan, namun sama Allah dinafikan, dibatalkan keislamannya, dan itu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lagi di zaman kita? Siapakah mereka kecuali yang disebut orang-orang munafik? Dalam surat At-Taubah ayat 45-46 Allah menceritakan tentang mereka. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut perang, tidak ikut jihad, sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum, hati mereka bingung, hati mereka ragu. Wahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka selalu diombang-ambing dengan keraguannya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla,
walau aradul khuruja, sekiranya mereka benar-benar mau keluar bersamamu, niat mau keluar bersamamu, la a'addu lahu uddah, pasti mereka sudah mempersiapkan bekal jauh-jauh hari. Walakin, akan tetapi ini yang kita bahas, walakin karihallah imbi'athahum, Allah membenci keberangkatan mereka. Fasabbatahum, Allah lemahkan keinginan mereka. Waqila qu'udu ma'al qaidin, maka dikatakan kepada mereka, tinggallah Anda bersama orang-orang yang tinggal, yakni para wanita dan anak kecil yang tidak diwajibkan ikut perang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa inti poinnya? Lihat kalimat Allah Azza wa Jalla, walakin karihallah imbi'athahum. Allah membenci keberangkatan mereka. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan bahwa barang siapa ketika mengomentari walakin karihallahu imbi'athahum, tatkala Allah membenci keberangkatan mereka sehingga dilemahkan keinginannya untuk bisa berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jihad, apa kata Syekh Sa'di rahimahullah, barang siapa yang dibuat berat hatinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Na'udzubillah. Sekali lagi kita ulangi, barang siapa yang hatinya dibuat berat, dibikin berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka ketahuilah Allah tidak menginginkan kebaikan baginya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayuhal ikhwah, ini introspeksi untuk diri kita masing-masing. Sudahkah kita memperbaharui keislaman kita? Sudahkah kita antusias terhadap perintah Allah Azza wa Jalla dan larangannya, atau malah sebaliknya? Maka jika memang sebaliknya dan semua dari kita memang demikian, maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang tidaklah dibuat berat untuk melaksanakan ketaatan kecuali karena efek dari dosa yang selama ini masih berada di dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada para hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil hunafa'il khulafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iri sahabati wat tabi'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa judika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Aqimu sufufakum. Luruskan dan dirapatkan safnya, mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Wala tadharu furujatil syaitan. Jangan ada celah dalam saf sehingga syaitan bisa merusak kekhusyuan salat kita. Sawwu sufufakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.